Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Latifi dari kelas Manajemen Risiko B. Manajemen risiko adalah cara mengelola usaha agar menghindari risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan nantinya. Pentingnya kita mempelajari manajemen risiko adalah pentingnya bagi kita untuk mempelajari manajemen risiko adalah ketika nanti kita akan menjalankan sebuah bisnis, itu agar bisnis itu terhindar dari risiko yang menghambat dari pencapaian atau tujuan atau beberapa hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya adalah misalkan ada sebuah perusahaan A dan perusahaan A ini memiliki pesaing baru. Nah, pada keadaan seperti ini, tim manajemen perusahaan A harus mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, menentukan apakah itu dampak yang akan terjadi pada perusahaan A itu adalah dampak baik atau malah dampak buruk. Dan selanjutnya, bagaimana perusahaan A akan merespon terhadap dampak tersebut. Manajemen risiko juga memiliki jenis-jenis, salah satunya adalah risiko murni. Risiko murni ini bersifat pasti, jadi maksudnya adalah saat risiko terjadi maka perusahaan akan mendapatkan kerugian, dan begitupun sebaliknya. Jika risiko murni tidak terjadi maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. ERM atau Enterprise Risk Management adalah kemampuan perusahaan untuk mengendalikan atau memahami tingkat risiko yang akan mengelola bisnis. Maksudnya itu tingkat risiko dalam mengelola bisnis. Jika kita ingin menjalani bisnis, kita harus memahami betul manajemen risiko ini agar saat terjadi sesuatu seperti munculnya pesaing baru, maka tim perusahaan itu sudah siap untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Memulai bisnis itu harus membutuhkan tekad dan keberanian serta strategi bisnis yang baik. Jika kita telah melakukan itu semua, itu saja belum tentu perusahaan kita akan terhindar dari risiko bisnis. Risiko kematian adalah akibat kurangnya menyenangkan dari suatu tindakan atau arti lain, prospek suatu hasil yang tidak disukai. Faktor penyebab risiko kematian ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ini disebabkan oleh luar individu atau luar organisasi. Sedangkan faktor internal adalah itu disebabkan bersumber dari dalam. Selanjutnya, risiko kesehatan. Risiko kesehatan ini ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan di mana gangguan tersebut itu menyebabkan aktivitas seseorang terganggu. Faktor-faktor risiko kesehatan itu ada faktor usia, faktor debu, faktor virus, atau faktor makanan bisa juga. Contoh kasus faktor risiko kesehatan itu kecelakaan saat bekerja, seperti misal bekerja di kuli bangunan, seperti itu bisa jadi terjadi kecelakaan. Strategi untuk mengurangi kecelakaan karena bekerja diantaranya adalah mengerti kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, mengenali tempat bekerja kita, dan jangan sekali-kali meremehkan bahaya, dan gunakan perlengkap perlindungan yang telah disesuaikan prosedur perusahaan. Selanjutnya, metode penilaian kembali atau repricing model. Repricing model itu adalah mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapat. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang
dipengaruhi oleh sebuah organisasi. Contoh kasus perubahan pendapatan tingkat bunga. Misalkan ada suatu perusahaan ingin membeli peralatan untuk memperoleh keuntungan. Apabila peralatan itu dijual kembali, dalam situasi tersebut perusahaan akan mencatat nilai peralatan itu di neraca berdasarkan nilai pasar peralatan tersebut. Oleh karena itu, nilai pasar akan dievaluasi. Apabila nilai pasar peralatan itu lebih kecil, maka perusahaan itu akan merugi. Dan begitu pula sebaliknya, metode pengukuran risiko perubahan tingkat bunga ini yang memperhitungkan perubahan nilai pasar akan lebih sesuai dengan situasi tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.